Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sudah sholat duhur belum ini? Sudah. Oh belum? Oh ya, nanti bisa. Oh bangun tidur, ketiduran ya di kelas ya. Bisa nanti setelah pelajaran bisa melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu. Nah, oh nanti aja mas. Ya kita belajar dulu. Sebelumnya saya mau absensi dulu. Mas Evan hadir? Mas Ali? Mas Syam? Hadir Pak. Ada yang tidak hadir anak-anak? Ada Pak. Siapa? Alif. Mas Ali tidak hadir ya. Kenapa itu kira-kira Mas? Katanya ke rumah simbahnya. Ke rumah simbahnya. Oh ya. Yang lain alhamdulillah hadir. Sebelum kita mulai mohon ketua kelasnya Mas Evan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran mari kita buka dengan doa. Lagi jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Terima kasih Mas Evan sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, pada saat ini insya Allah kita akan kembali belajar tentang sejarah Daulah Utsmani, yang mana harapan Bapak setelah belajar sejarah Daulah Utsmani ini, teman-teman bisa menjelaskan latar belakang munculnya Daulah Utsmani, kemudian menyebutkan tokoh-tokohnya, dan juga menjelaskan faktor runtuhnya atau munculnya serta mengambil hikmah, yaitu tujuan atau harapan setelah teman-teman semua belajar tentang sejarah Daulah Utsmani. Ya, langsung saja Bapak akan memutarkan satu video berdurasi kurang lebih 6 menit. Ya, kita akan menonton semuanya. Dan sembari melihat video, ayo Mas Ali, mohon perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, sembari melihat video nanti Bapak sudah menyiapkan selembaran untuk diisi oleh teman-teman semua. Sembari menonton juga kemudian mencari beberapa poin yang sudah Bapak tuliskan di dalam selembaran. Jadi sembari menonton kita akan lali Pak dan peribahasanya. Kita mencari data. Bapak bagikan ya, silakan nanti sembari menonton bisa, kemudian iya nanti sembari nonton bisa teman-teman kerjakan. Gede dong, Dok. Salah satu kekaisaran Islam terkuat di dunia. Dari sebuah wilayah kecil di Anatolia, kerajaan ini tumbuh menjadi kekuatan global yang menguasai 3 benua. Inilah kisah lahirnya, kejayaannya, warisannya, hingga keruntuhannya. Daulah Utsmani lahir pada tahun 1299. Pendiri utamanya adalah Osman bin Ertugrul, pemimpin suku Kaini yang berasal dari rukun bangsa Turki Oghuz. Awalnya mereka hanyalah kelompok kecil pengembara di Asia Tengah yang bermigrasi ke Anatolia. Dari sebuah wilayah kecil di barat laut Anatolia, Osman membangun fondasi kekuasaan yang kelak dikenal sebagai dinasti Utsmani atau Ottoman Empire dalam dunia barat. Dari namanya inilah lahir sebutan Utsmani, Osmani atau Ottoman. Sejak awal, Daulah Utsmani menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat. Sultan adalah pemimpin tertinggi yang tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga pemimpin agama. Untuk menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh wazir agung, dewan divan, lalu gubernur di daerah, serta ulama. Kekuatan Utsmani sangat ditopang oleh pasukan Cengiz Khan, yaitu prajurit yang berlatih sejak kecil. Disiplin, loyalitas, dan strategi militer menjadikan Cengiz Khan sebagai salah satu pasukan paling ditakuti di dunia pada masanya. Ada beberapa tokoh besar yang mewarnai sejarah di dalam perjalanan Daulah Utsmani. Osman I sebagai pendiri.
Orang Gazi berhasil memperluas wilayah ke Eropa. Murad I menciptakan sistem Bolshevik dan memperkuat pasukan Janissary. Ahmad II atau Muhammad Al-Fatih menakluk Konstantinopel pada tahun 1453 yang kemudian mengubahnya menjadi ibu kota Istanbul. Dan Sulaiman Al-Hamid atau Sulaiman the Magnificent yang membawa Utsmani mencapai kejayaan besar di abad ke-16. Di bawah kepemimpinan para sultan besar, terutama Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Wilayah kekuasaannya membentang luas di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Di Jazirah Arab, mereka menguasai Mekah dan Madinah, 2 kota suci umat Islam. Di Afrika, mereka memegang kendali atas Mesir dengan pusatnya di Kairo, serta meluas hingga Libya, Tunisia, dan Aljazair. Di timurnya, Damaskus dan Baghdad menjadi kota penting dalam jaringan kekuasaan Utsmani. Dengan kekuasaan sebesar itu, Utsmani menguasai jalur perdagangan penting antara timur dan barat. Kekuatan Daulah Utsmani tidak hanya terletak pada wilayah dan militernya, tapi juga pada peradabannya. Dalam arsitektur, mereka mendirikan masjid, istana, dan Undangan jalan sih megah bakar-bakar. dengan gaya khas Undangan Islam. bakar-bakar. Dalam ilmu, Oh iya, menembak karya tafsir tanggal biru aja. hingga sains. Karena sih makan Seni tahun kaligrafi Islam dan Iya. literatur menjadi bagian penting dari kebudayaan mereka. Armada laut Utsmani pernah menjadi yang terkuat di Mediterania, sementara di darat mereka menciptakan meriam besar yang digunakan dalam penaklukan Konstantinopel. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Memasuki abad ke-17, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Beberapa sultan lemah, sibuk dengan kemewahan istana, sementara korupsi merajalela di pemerintahan. Perebutan kekuasaan semakin melemahkan stabilitas negara. Puncak keruntuhan Daulah Utsmani terjadi pada awal abad ke-20. Kekalahan dalam Perang Dunia I membuat posisi mereka semakin lemah. Tahun 1922, Sultan terakhir Muhammad ke-6 diturunkan dari tahta. 2 tahun kemudian, pada 1924, Mustafa Kemal Atatürk secara resmi menghapus sistem khilafah. Dengan begitu, berakhirlah perjalanan Daulah Utsmani yang telah berdiri lebih dari 6 abad, digantikan oleh Republik Turki modern. Sejarah Daulah Utsmani adalah kisah tentang bagaimana iman, ilmu, dan persatuan mampu melahirkan kejayaan besar. Namun juga pelajaran bahwa ketika nilai itu ditinggalkan, kemunduran pun tak terhindarkan. Iya, sudah selesai ya teman-teman semua. Itu tadi video tentang sejarah Daulah Utsmani. Nah, setelah menonton muncul pertanyaan apa sih penyebab atau problem statementnya, apa penyebab Daulah Utsmani itu menjadi mundur, atau yang lainnya kenapa kok bisa Daulah Utsmani itu kemudian bisa jaya. Nah, untuk menjawab ini semua, menjawab problem ini, Bapak akan membagi 3 kelompok sebagai bahan diskusi kita untuk menjawab atau mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari data collection teman-teman semua. Coba kita akan bagi kelompok, ada kelompoknya Mas Evan, Mas Ali, dan juga Mas Syam. Nah, kita akan coba untuk yang pertama ya, kita akan memverifikasi tentang apa yang sudah dicari oleh teman-teman semua. Yang pertama, berdirinya Daulah Utsmani. Kalau menurut kelompoknya Mas Evan, gimana Mas berdirinya Daulah Utsmani? Didirikan oleh Utsmani Ortugo Mm-mm. tahun 1219.
12 19. 99 Mas, kurang tepat. Bukan 12 tapi 1299. Ya, betul, luar biasa. Sudah bagus. Kemudian yang kedua kelompoknya Mas Ali, sistem pemerintahan Daulah Utsmani seperti apa, Mas? Adanya wazir agung. Adanya wazir agung. Dewan, Betul? kemudian satu lagi apa itu Pak, lupa ya Pak. Lupa, gubernur dan ulama. Gubernur. Iya, sudah betul, luar biasa. Good job Mas Ali. Kemudian yang ketiga kelompoknya Pak Syam. Ya Pak. Tentang faktor kemunduran dari Daulah Utsmani apa saja, Mas Syam? Kira-kira kelompoknya Mas Syam. Faktor kemunduran karena sultan lemah. Betul. Kemudian, Kayaknya korupsi Pak ya di Indonesia. iya, saya tidak nyebut ya Pak ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Terus, Karena ada perebutan kekuasaan. perebutan kekuasaan. Ya, betul sekali. Good job semua. Teman-teman semua sudah menjawab dan juga mencari dari video yang sudah Bapak tayangkan. Nah, sebelum kita menuju ke penutup ya, di lembar berikutnya dalam kedua Bapak sudah memberikan soal sebagai evaluasi untuk pengetahuan teman-teman semua terkait sejarah Daulah Utsmani. Bisa dijawab, untuk yang nomor 4 dan 5 bisa singkat saja. Waktunya 1 menit dari sekarang. Yang sudah dijawab yaitu bisa mengambil dari data atau poin-poin yang sudah teman-teman kumpulkan sembari menonton video tadi. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang ya. Ya, sudah. Waktunya sudah habis. Langsung kita akan memverifikasi juga. Kita akan langsung menjawab apakah yang diisi oleh teman-teman semua betul atau tidak. Yang pertama nomor 1, siapa pendiri Daulah Utsmani, Mas Ali? Utsman bin Abdul. Iya, betul sekali, luar biasa. Kemudian yang kedua, penaklukan Konstantinopel tahun 1453 dilakukan oleh siapa, Mas Evan? Muhammad Al-Fatih, luar biasa. Yang ketiga, Mas Syam, salah satu faktor utama kemunduran Daulah Utsmani? Banyaknya korupsi dan juga perebutan kekuasaan. Kalau nomor 4, Mas Ali? Faktor kejayaan Daulah Utsmani yaitu karena adanya para Raja, ya, Pak. Sultan atau Sultan? Sultan yang hebat seperti Sultan Murad dan Utsman sendiri. Utsman sendiri. Iya, betul, luar biasa. Kalau menurut Mas Evan, hikmah apa yang kira-kira bisa diambil dari sejarah Daulah Utsmani? Iman, ilmu, persatuan akan jaya. Iya, betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya karena sudah menjawab dengan benar. Nah, sebagai penutup ya pada pembelajaran siang hari ini, sebagai kesimpulan bahwasannya betul sekali sejarah Daulah Utsmani ini menggambarkan atau memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasannya suatu kerajaan atau suatu kepemimpinan itu ya bisa terjadi atau bisa jaya karena adanya persatuan, baik itu melalui iman, ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Nah, semoga teman-teman semua nantinya bisa kemudian mengamalkan apa yang teman-teman dapatkan di pembelajaran siang hari untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelasnya bisa menutup doa untuk pembelajaran siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit saja yang saya sampaikan terkait dengan evaluasinya atau catatannya dan masukannya. Saya sampaikan saja yang kurang-kurangnya atau catatannya. Yang pertama,
mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Kemudian melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan sumber belajar atau media pembelajarannya. Itu saja. Yang lain insya Allah sudah baik.